Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pengungkapan dan sarana interpretif. Sebelumnya, perkenalkan saya Istifarin, NIM 2019 017 059 dan teman-teman saya Aprianus Paulus Mak, NIM 2019 017 058 dan Nafiah Isnaini Hapsari, NIM 2019 017 069. Pengertian pengungkapan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Masalah teoritis pengungkapan. Yang pertama, untuk siapa informasi diungkapkan. Yang kedua, mengapa pengungkapan harus dilakukan. Yang ketiga, seberapa banyak dan informasi apa yang harus diungkapkan. Dan yang terakhir, apa dan bagaimana cara mengungkapkan. Untuk siapa informasi diungkapkan, investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan. SEC menuntut lebih banyak pengungkapan karena pelaporan keuangan mempunyai aspek sosial dan publik. Penyampaian informasi kualitatif dan non-kualitatif dituntut disediakan karena pengungkapan cenderung meluas. Mengapa pengungkapan harus dilakukan? Yang pertama, tujuan melindungi. Untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka. Yang kedua, tujuan informatif. Diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan. Yang ketiga, tujuan kebutuhan khusus. Untuk tujuan pengawasan, informasi harus disampaikan berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci. Seberapa banyak dan informasi apa yang harus diungkapkan? Terdapat 3 tingkat pengungkapan, antara lain memadai, wajar atau etis, dan penuh. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pengungkapan. Yang pertama, tujuan pengungkapan. Yang kedua, kos penyediaan informasi. Yang ketiga, keberlebihan informasi. Yang keempat, keengganan manajemen. Dan yang terakhir, pengungkapan wajib dan sukarela. Apa dan bagaimana cara mengungkapkan? SEC atau Bapepam mempunyai wewenang untuk menentukan apa yang harus diungkapkan untuk keperluan penawaran umum dan pelaporan rutin. Untuk keperluan pelaporan umum, Badan Penyusun Standar seperti FASB mendapat wewenang untuk menentukan cara dan format pengungkapan dalam pelaporan keuangan umum. Metode pengungkapan berkaitan dengan bagaimana secara teknis informasi disajikan dalam satu perangkat statement keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Informasi yang dapat disajikan antara lain post statement keuangan, catatan kaki, penggunaan istilah teknis atau terminologi, dan penyajian yang rinci, lampiran, laporan auditor, komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Baik, yang berikut saya akan melanjutkan presentasi model inti. Yang pertama, Core Financial Information atau manajemen. Yang kedua, Core Financial Information atau External User. Yang ketiga, SSC. Yang keempat, Supplementary Company Data. Yang kelima, Industry Data. Yang keenam, Economic Database atau Financial and Analytical. Yang ketujuh, Forward Looking and Other External General Information. Yang berikut model FATS. Yang pertama, statement keuangan. Yang kedua, catatan atas statement keuangan. Yang ketiga, informasi pelengkap. Yang keempat, sarana pelaporan keuangan lain. Dan yang terakhir, kelima, informasi lainnya. Model pelaporan oleh Komite Jenkins. Yang pertama, data keuangan
dan non-keuangan. Yang kedua, analisis manajemen terhadap data keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, informasi ke depan. Yang keempat, informasi tentang manajemen dan pemegang saham. Yang kelima, latar belakang tentang perusahaan. Model William. Lapis pertama, pos-pos yang memenuhi kriteria pengakuan yang sama dengan model yang sekarang berlaku. Yang kedua, pos-pos yang memenuhi kriteria pengakuan tetapi bermasalah hal reliabilitas pengukuran seperti nilai merek dagang. Yang lapis ketiga, pos-pos yang tidak begitu memenuhi kriteria reliabilitas dan definisi, misalnya kepuasan konsumen. Yang keempat, lapisan keempat, pos-pos yang memenuhi kriteria pengukuran, keterangan, dan keberpautan tetapi tidak memenuhi definisi elemen seperti angka sensitivitas risiko. Yang kelima, lapisan kelima, pos-pos yang tidak memenuhi definisi elemen dan juga tidak dapat diukur secara terandalkan seperti kapital intelektual karyawan. Yang berikut model Hendriksen dan Vestbreda. Mereka mendefinisikan pengungkapan dalam arti sempit sebagai informasi untuk menjelaskan, memperluas, dan merinci apa yang ditanyakan dalam seperangkat statement keuangan. Meliputi yang pertama, penjelasan atas statement keuangan. Yang kedua, perkiraan keuangan. Yang ketiga, kebijakan akuntansi. Yang keempat, perubahan akuntansi. Yang kelima, peristiwa pasca statement. Yang keenam, sigma usaha. Yang berikut metode pengungkapan. Terdiri dari 7. Yang pertama, post statement keuangan. Yang kedua, catatan kaki. Yang ketiga, penjelasan dalam kurung. Yang keempat, istilah teknis. Yang kelima, lampiran. Yang keenam, komunikasi manajemen. Dan yang terakhir, 7, catatan laporan akhir. Yang selanjutnya, sarana interpretif. Sarana interpretif untuk menambah kebermanfaatan dan keberpautan informasi akuntansi yang disajikan melalui statement keuangan. Secara implisit, pelaporan keuangan pokok yang dianut FASB didasarkan pada kos historis dengan alasan keterandalan. Data kos historis harus dipelihara dan dipertahankan untuk disertakannya sarana interpretif atau dasar penilaian lain untuk meningkatkan keberpautan informasi. Kos dan nilai. Kos dapat dianggap menyatakan nilai pasar suatu sumber ekonomik pada saat dibeli atau diperoleh, sedangkan nilai persepsi orang terhadap manfaat atau utilitas suatu objek yang dinyatakan dalam satuan moneter. Pada mulanya, kos dan nilai identik. Pada berjalannya waktu, persepsi selalu berubah. Perlu direvisi dengan perbedaan antara kos dan nilai, yang berarti bahwa rangka akuntansi pokok tidak lagi berbasis kos tetapi berbasis nilai lain. Pro dan kontra. Argumen pendukung keberpautan keputusan sebagai salah satu kualitas informasi baik untuk kepentingan manajemen maupun pihak luar. Penyanggahnya, kos terandalkan, revisi akan netral dalam jangka panjang. Fluktuasi ini merupakan gejala umum sehingga revisi buku besar tidak diperlukan dengan mengganti kos tercatat. Pencatatan kos harus tetap dipertahankan agar dapat dijadikan pembanding. Revisi kos fasilitas fisik. Penilaian kembali fasilitas fisik yang berakibat revisi terhadap kos tercatat tidak dapat dihindari. Perbedaan kos dan nilai makin penting untuk fasilitas fisik jangka panjang. Pendukung tersebut, distorsi informasi ekonomik, distorsi dana pengganti. Penyanggah, revisi terus-menerus tidak praktis, hasil penilaian tidak meyakinkan, depresiasi bukan akuntansi dana, dan revisi dimungkinkan sebagai pelengkap dan pencatatan dilakukan dengan akun kontra atau penambah.
Indikasi penurunan kemampuan. Pada PSAK nomor 48 memberikan pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan suatu aset. Konversi kos ke rupiah daya beli. Fluktuasi nilai lebih berkaitan dengan persepsi manfaat atau daya tukar barang atau objek. Ini masalah penilaian. Perbedaan kos dan nilai dapat pula disebabkan oleh perubahan nilai tukar uang atau daya beli. Ini masalah unit pengukuran. Akuntansi daya beli konstan diusulkan sebagai sarana interpretif untuk menambah keberpautan informasi.